Pujilah engkau, kamu apa tadi? Terpujilah Tuhan kami, Engkau adalah kekuatan bagi kami imanmu, Allah yang telah menolong dan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, engkau setia melawat kami umatmu di dunia yang fana ini. Kasihanlah kami sehingga kami dapat melalui masa-masa sulit saat ini dengan pertolongan dan perlindunganmu. Kuatkanlah hati dan iman kami kepadamu saja melalui pertolongan kuasa Roh-Mu, sehingga kami tetap mampu bersukacita melalui hari-hari kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini. Siapkanlah hati dan pikiran kita agar ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Kami puji dengan riang. Kita angkat pujian kita. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikku, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Undang berdiri. Semuanya yang kepadamu, hutan dan samudra, bukit, gunung, dan lembah. Maka satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, jauhmu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingatlah aku, Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacitamu umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik-Mu sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenalkan kesusahan atas kami dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunlah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami dan kami yakin
hanya padamu kami bermohon, kirana Tuhan menenapkan virus corona dari muka bumi ini dan meliputkanlah kami dari derita dan sengsara ini, agar kami memuji namamu sampai selama-lamanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dulu kita semua. Kita bernyanyi, aku memuji kebesaran-Mu. Kita angkat pujian kita. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hukum Tuhan kita pertama dan artinya hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat kita yang pertama dan artinya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah Kita Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan ke hadapan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Tarik ki, meski tak layak diriku. Kita angkat pujian kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kita angkat berdiri. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Pengakuan dosa dan janji pengampunan. Saudara yang terkasih, tunduklah dalam penyesalan mengaku dosa dan pelanggaran kita terhadap firman-Nya. Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi. Dan satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Langsung aja. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapan-Nya, berdoa dan berserah diri hal ke dalam tangan pengasihan-Nya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan kita dalam dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkara surah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan.
Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penuntut barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian kita. Mereka dikenal, Mereka dikenalnya yang hidup beriman. kita angkat pujian kita. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman, firman-Nya yang menjadi santapan jemaat. Firman-Nya yang menjadi bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjadi bertahan selamanya. Ayo berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bacaan warta. Yang pertama sampai pada Minggu Kemarin tanggal 5 April 2020, kita masih mengadakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing menunggu situasi semakin kondusif sebagaimana anjuran pemerintah dan pimpinan gereja kita KTWP dan PGI. Yang kedua, ibadah kebaktian Pasion atau pertanyaan keluarga Pasion pada tanggal 8 April 2020 juga masih kita lakukan di rumah masing-masing. Yang ketiga, ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung hari tanggal 10 April 2020, persekutuan pukul 2 atau pertemuan Nahohom buah-buah ijuk dan pasca pertama dan kedua hari Minggu tanggal 12 dan tanggal 13 April 2020 juga akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Keempat, adapun perjamuan kudus akan kita laksanakan setelah keadaan sudah kembali seperti sedia kala. Yang kelima, marilah kita saling menopang satu dengan yang lain, bertolong-tolongan menghadapi masa-masa sulit saat ini. Sebagaimana warga jemaat dan warga negara yang baik, marilah kita tetap berdoa buat bangsa dan dunia agar wabah ini atau COVID-19 segera berlalu. Berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden dan seluruh aparat negara agar diberi kekuatan dan hikmat. Keenam, semoga saudara-saudari sekalian tetap dalam perlindungan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati. Berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini hingga sampai malam hari ini. Kau masih menyertai kami dan kami ada di sini semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau mempersiapkan hati kami mendengarkan sebagian dari firman
firman-Mu Bapa, dan kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi Tuhan pedoman dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya Tuhan, yang memberikan selalu hikmat daripadamu, agar hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu dengan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang sampai sekarang ini Tuhan, virus corona Tuhan masih ada Tuhan di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami sangat rindu Tuhan memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau Tuhan memusnahkan virus corona ini Tuhan dari dunia ini, baik terutama kami yang ada di kota Medan ini Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan para pemerintah Tuhan, bahkan para aparat Tuhan, dan mereka Tuhan, baik Bapak Presiden kami Tuhan, agar mereka dapat bisa memikirkan gimana supaya Tuhan segera Tuhan ada vaksin, agar kiranya virus corona ini Tuhan musnah dari muka bumi ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga yang memimpin Bapak Presiden kami, agar dia juga mampu Tuhan memimpin kami untuk mengarahkan kami para rakyat-rakyatnya Tuhan, agar tetap kami bisa diam duduk di rumah untuk menjaga Tuhan kesehatan Bapa, agar kiranya virus corona Tuhan berkurang Bapa. Engkaulah yang memberkati Bapak Presiden kami, Engkaulah yang selalu memberikan hikmat buat dia Bapa. Bahkan juga Tuhan buat Tuhan saudara-saudara kami yang sudah terkena virus corona Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menyembuhkan. Bacaan firman Tuhan pada sore hari ini yang dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Ayat 12 sampai ayat 19, Yohanes 12. Ini buka apa ya masing-masing? Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Biar kita baca secara responsor ya. Ya. Dan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Bagaimana cara berusul ya? Wilir. Aku ayat 12 baru mana apa? Sama-sama dengan dia ketika ia membangun Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Sama-sama kita membaca. Maka orang Farisi kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kami sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia akan mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Sambutlah Rajamu datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, 5 hari terakhir kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Hari di mana pertama kalinya lah peringatan akan kematiannya di Jumat Agung mendatang ini akan kita peringati di rumah kita masing-masing, termasuk peringatan buah-buah hijau dan Paskah. Di satu sisi kita sudah berada hampir 2 minggu di rumah, dan banyak dari kita, terlebih anak-anak kita yang sudah jenuh walau beragam aktivitas yang telah mereka lakukan. Bagi yang bersekolah, lelah mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa banyak. Bahkan kita orang tua pun ada yang coba-coba keluar rumah mencari angin, hanya karena jenuh di rumah. Walau tidak dapat dipungkiri, di sisi lain semakin tumbuh kreativitas, semakin lincah berpikir dan bergerak, berolahraga, berkebun, bernyanyi dan bermusik, agar hari-hari berjalan cepat jauh dari kebosanan. Di tengah suasana yang sangat mencekam, mengkhawatirkan, membuat kita was-was bahwa panik berada
berapa lama jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena harus mematuhi social distancing, menjaga jarak fisik. Kita diajak untuk mengingat peristiwa Yesus dimuliakan orang banyak di saat ia memasuki kota Yerusalem, yaitu saat di mana Yesus secara terang-terangan menunjukkan dirinya di tengah-tengah orang banyak yang sudah berkumpul untuk merayakan Paskah. Paskah yaitu memperingati peristiwa kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan bangsa Mesir. Kedatangan orang banyak dari Yerusalem dan di sekitarnya dan dari semua negeri, terkhusus bagi para penyembah yang sungguh-sungguh. Mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian diri untuk melayakkannya mengikuti ibadah Paskah. Saudara yang terkasih, berita tentang kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka, bahkan membangkitkan sukacita mereka dengan harapan bahwa munculnya Mesias akan mereka bisa semakin dekat dengan dan pasti. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa dipergunakan terutama oleh orang-orang miskin atau rakyat jelata untuk merayakan pesta sukacita dalam menyambut orang-orang yang dihormati. Orang banyak datang kepada Yesus bukan dengan membawa segudang keluhannya, kecemasannya atau penderitaannya, tetapi mereka menghampiri Yesus dengan pujian dan sorak-sorai, dengan seruannya, Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana berarti keselamatan, berarti Yesus orang banyak merasa mendapatkan keselamatannya, kemerdekaannya. Kedatangannya yang sungguh dalam kesederhanaan dan kesahajaan, yaitu hanya dengan menggunakan keledai dan disambut dengan sukacita dan sorak-sorai, akan sangat bertolak belakang di mana jika kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu untuk membunuhnya. Bahkan mereka tidak jera-jeranya terus berbuat jahat. Begitu Yesus luput dari maksud jahat orang-orang Yahudi, mereka terus mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam, namun terus melanjutkan perjalanannya pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Ia menyingkir sembunyi dari orang banyak, terutama dari incaran orang-orang Farisi, dan tinggal di situ. Yesus yang tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, diantaranya melakukan mujizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang telah mati terbalik 4 hari di dalam kuburannya. Peristiwa yang luar biasa dahsyat yang belum pernah dilihat orang banyak, sehingga membuat orang-orang Farisi, imam-imam, kepala dan mahkamah agung agama semakin marah dan semakin bulatlah tekadnya untuk membunuh. Kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami terima pada malam hari ini. Katakanlah kuasa-Mu bagi kami, supaya firman-Mu bertumbuh di hati kami, berakar sehingga kami tidak tergoyang dan tidak terguncang dengan apapun yang terjadi yang kami alami pada akhir hari ini, Bapa. Pada malam hari ini, Bapa, terbukalah hati kami, pikiran kami, roh dan jiwa kami untuk firman. Katakanlah kuasa-Mu bagi kami, dan tunjuklah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Kita saudara dari tadi sudah mendengarkan, bahkan saudaraku, untuk kita tadi sudah begitu menguatkan kita satu dengan yang lain di dunia. Saudaraku, bisa memberkati kita, bahkan Yohanes 12 tadi ayat 12 sampai ayat ke-19 itu saudaraku, bagi kami mempersiapkan Paskah di mana Yesus saudaraku akan disalibkan. Saudara kasih itu mempersiapkan. Namun saudaraku, ada di sini yang perlu kita perhatikan. Ayat yang ke-13 itu saudaraku, di sini dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
orang-orang yang menyerukan ini, saudaraku, kalau kita selidiki, saudaraku, akhirnya mereka juga berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa, saudara? Ada banyak, saudaraku, hal yang membuat mereka bisa seperti itu, karena mereka mengikut Tuhan itu bukanlah dengan kesungguhan hati mereka. Karena di ayat yang terakhir ini, saudaraku, itu saudaraku ayat 19, itu Farisi begitu merasakan kegagalan untuk menggagalkan, saudaraku, semuanya ini terjadi kepada Yesus. Bahkan mencoba tadi kalau kita yang dibacakan karakter dari situ, mencoba mau membunuh Lazarus untuk menghilangkan mujizat. Karena dikatakan di sini, saudaraku, maka kata orang-orang Farisi si orang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Kalau di, saudaraku, di buku yang lain dikatakan, maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi berkata satu sama yang lain, lihat kita gagal. Mereka merasa gagal, saudaraku, untuk menyudutkan ataupun menghilangkan jejak itu. Saudara, maka kalau kita tarik kepada kehidupan kita sekarang ini, kita pikir nanti kita berkawan kepada dia, belum tentu bisa, saudaraku, kawan kita bisa jadi musuh dalam selimut, dalam berkawan. Makanya dikatakan rambut bisa sama, tapi saudaraku, hati tak ada tahu siapa. Bisa juga nanti dia, saudaraku, kawan kita tertawa, tapi lain di tempat lain bisa juga dia, saudaraku, menjadi musuh. Maka firman Tuhan berkata, kita itu harus berbisik untuk konsumsi itu seperti itu. Karena banyak datang hal penyesat datang, saudaraku, itu penyesat itu bukan hanya memberitakan firman Tuhan, dia menyesatkan. Dalam kehidupannya sehari-hari pun bisa juga dia menyesatkan. Seakan-akan dia adalah orang-orang kudus, seakan-akan dia adalah pembawa berita baik. Padahal belum. Makanya dari buahnya kita tahu si orang itu baik atau tidak baik, dari buahnya. Maka banyak, saudaraku, hal yang kita baca minggu kemarin. Coba kita perhatikan di dalam Hosea 7, kita kembali ke situ. Ya, lihat bagaimana Hosea 7. Coba baca dulu ayat yang ke-13. Kita harus rajin baca firman Tuhan, saudara, supaya jangan kita sama seperti Hosana. Rupanya mereka juga menyelipkan Yesus karena imannya tidak kuat. Ketika datang tantangan pergumulan, mereka meninggalkan Tuhan. Datang persoalan, saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Supaya jangan seperti itu. Makanya kita rajin membaca firman Tuhan. Nah, Hosea 7 ayat 13. Baca. Celakalah mereka. Ya. Sebab mereka melarikan diri daripadaku. Dikatakan firman Tuhan, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku, kata Tuhan. Kenapa bisa lari, saudara? Teruskan. Binasalah mereka. Ya. Sebab mereka memberontak terhadap aku. Semua orang itu memberontak. Hosana. Karena mereka berontak kepada Tuhan, sama seperti Petrus sempat dia, saudara, tidak mengakui Tuhan Yesus. Ini salah satu dari mereka, bukan. Sampai air berkokok 3 kali. Kenapa? Imannya pada saat itu tidak kuat. Maka perlu kita kuatkan iman kita, saudara. Terus apa katanya? Ya. Aku ini mau menembus mereka. Aku ini sebenarnya kata udah jelas, aku ini mau apa? Menembus mereka. Kedatangan Yesus itu mau menebus. Tapi mereka, saudaraku, salibkan dia. Ini. Padahal kedatangan dia hanya untuk menebus manusia. Ini, saudaraku, sudah dinubuatkan di kitab Hosea. Terus apa katanya? Tetapi mereka berdusta terhadap aku. Tetapi mereka berdusta terhadap aku. Sama seperti Petrus berdusta, aku tidak kenal dia. Mereka menyangkal, bahkan tidak mau mengakui Yesus itu adalah pemimpin mereka. Inilah yang direncanakan Farisi, saudara, untuk menggagalkan kedatangan Yesus. Dipakai setan Farisi itu untuk menggagalkan kedatangan Yesus. Terus kan ayat 14, apa katanya? Seruan mereka kepadaku, Ya. keluar dari hatinya. Seruan mereka kepadaku apa? Tidak keluar dari hatinya. Dalam artinya Hosana itu bukan berasal dari hatinya, saudara. Hanya, saudaraku, seruan hanya, saudaraku, biar
dilihat orang saja. Bukan karena ketulusannya, bukan karena dia mengenal Tuhan, bukan karena dia mengasihi Yesus. Tetapi saudaraku terus, Tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. apa saudaraku? Meratap. Meratap di pembaringan. Terus, Mereka menore-nore diri karena gandum dan anggur, ya, dan mereka memberontak terhadap aku. mereka berontak terhadap. Inilah saudaraku yang terjadi kalau sudah hilang iman. Terjadilah saudaraku perang saudara, saudaraku, semuanya akan terjadi kalau imannya tidak ada. Padahal jelas Tuhan katakan bila ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tapi itu belum nyata itu bagi orang Kristen. Belum nyata. Masih mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Orang jahat pun yang tidak beribadah, yang tidak tahu firman, mampu mengasihi orang yang mengasihi. Jadi apa kelebihanmu dari dia? Tidak ada. Kalau kita mau berbeda dengan dia, harus mampu mengasihi musuh. Itulah namanya kita berbeda dengan orang itu. Terus mereka, Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan, iya, sekalipun aku melatih dan menguatkan, bagaikan Tuhan latih dan menguatkan. Terus dengan nama mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. apa saudara? Sudah dilatih pun, sudah diajar pun, mereka masih mau apa? Merancang kejahatan terhadap Tuhan. Diajar, bukan dari ngerti firman, jadi Farisi, jadi Taurat. Jadi firman Tuhan itu sekedar tahu, tapi bukan menjadi daging dalam kehidupan. Seharusnya saudaraku, firman Tuhan itu harus menjadi daging. Apapun yang terjadi firman yang keluar, apapun yang terjadi firman yang keluar, seharusnya. Tetapi saudaraku, firman itu menjadi Taurat, menjadi Farisi. Sehingga saudaraku, sanggup saudaraku firman Tuhan itu dibuat untuk menyudutkan kawannya. Dibuat firman Tuhan itu untuk mencelakakan kawannya. Dibuat firman Tuhan itu saudaraku untuk mengata-ngatai kawannya. Luar biasa, saudara. Yeremia 6 dulu kita lihat. Biar kita lihat. Ayo gantian baca dulu. Ya. Yeremia Yeremia 6. Coba baca dulu ayat 19 ya. Yeremia 6 ayat 19. Ya. Dengarlah, Ya. hai bumi, Dengarlah hai bumi, terus sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. sehingga murka Tuhan kepada bangsa itu. Sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. Kenapa? Mereka durhaka, mereka saudaraku melupakan Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Saya yakin kita di sini saudaraku tidak mau menjadi seperti itu. Biarkan saudaraku murkanya terjadi atas orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Tapi ini saudaraku firman Tuhan. Terus apa katanya? Akibat dari rancangan-rancangan mereka, Ini akibat dari mana? Dari rancangan-rancangan mereka. Terus sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku, akibat mereka tidak memperhatikan. Makanya firman Tuhan itu perlu diperhatikan. Jangan menjadi pelengkap firman Tuhan itu. Tapi firman Tuhan itu saya katakan minggu semalam, firman Tuhan itu harus menjadi yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Baru firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita ini. Akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab terus sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku ya, dan menolak pengajaranku. menolak pengajaran Tuhan. Jelaslah marah Tuhan. Dikatakan saudaraku, jelas, mulutmu memuji aku, hatimu jauh daripada. Ketika kita memuji Tuhan, hati kita harus tetap di situ. Apalagi kalau kita berdoa, Tuhan Yesus berkati aku, jangan ingat jemuran. Jangan ingat yang lain saudaraku, harus kita fokus. Kenapa disuruh kita ke kamar sekarang seperti tadi? Yang minggu semalam kita sudah baca, tadi sudah dimasukkan ke warta kita ini. Masuk ke kamar, kenapa? Tuhan merindu. Karena ketika kita masuk di dalam kamar itu, fokus kita berdoa di situ, mengingat Yesus yang mati tersalib bagi kita, mengingat Yesus yang mau datang menjemput anak-anaknya. Makanya perlu masuk ke kamar. Ini saudaraku satu renungan bagi kita.
supaya kita boleh masuk kamar dan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita ini. Terus dulu. Apakah gunanya bagiku Ya. kamu bawa kemenyan dari Seba? Apa gunanya bagiku? Saudara, kau bawa itu kemenyan dari Seba. Kalau artinya kekayaanmu, apa artinya kau bawa itu sama aku? Kalau nggak berubah hidupmu, nggak ada artinya. Terus, ya. Dan tebu yang baik dari negeri yang jauh. Ya terus, aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaran. jelas Tuhan menolak korban-korban seperti itu kalau kita nggak berubah. Banyak orang berkorban saudaraku ke gereja, bangun ini saudaraku, tapi nggak tahu kita hasil dari mana. Aku tidak, saudaraku, menolak dia, saudaraku, menolak Tuhan akan korban-korban yang seperti itu. Berarti Tuhan tidak menginginkan korban-korban yang seperti itu. Tuhan mau korban-korban itu yang tulus, seperti janda Sarfat, saudaraku yang memberikan spesial tetapi lebih berharga daripada yang diberikan orang lain. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya, sementara orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Terus apa katanya? Dan korban-korban sembelihanmu Ya. tidak menyenangkan hatiku. Bahkan korban-korban sembelihannya pun tidak menenangkan hati Tuhan. Sakit ya, ditolak korban kita, ditolak semuanya. Karena Tuhan itu melihat, bukan melihat itu, tapi Tuhan melihat hati kita, saudaraku. Melihat apa? Hati kita. Dia melihat hati, saudaraku, supaya kita diubah. Terus dulu, biar lebih jelas. Sebab itu, Ya. inilah firman Tuhan. Apa katanya? Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, Terus apa katanya? supaya mereka jatuh tersandung oleh karena. Akhirnya Tuhan buat batu sandungan supaya mereka terjatuh. Seakan-akan Tuhan itu jahat. Padahal itu hanya untuk menyadarkan umat Tuhan supaya kembali ke jalan Tuhan. Jadi kalau dibikin sama kita penyakit, dibikin sama kita masalah, jangan dikatakan Tuhan itu kejam. Itu karena kebaikan Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada pernah dia berbuat jahat, saudara. Dia Tuhan yang baik, yang mengasihi kita panjang sabarnya, panjang kasih setianya. Terus apa katanya? Bapak-bapak serta dengan anak-anak, Ya, tetangga dan temannya, ya. semuanya akan binasa. Binasa kalau tidak mau kembali kepada Tuhan. Akhirnya kebinasaan yang jadi itu. Ayat 22 ya, bercepat. Beginilah firman Tuhan, Terus. sesungguhnya Ya. suatu bangsa akan datang dari tanah utara. Akhirnya Tuhan datangkan musuh dari saudaraku segala sudut, dari utara, dari selatan, dari mana-mana datang. Terus suatu Suatu bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. terus kan? Mereka memakai panah dan tombak, mereka bengis. Ya, Tidak kenal belas kasihan, tidak kenal belas kasihan. Ini akan terjadi menggenapi kitab Wahyu. Tidak cukup kita bahas hari ini. Makanya saya katakan minggu semalam harus ada tanda darah, ada tanda salib sehingga kita terlindungi. Terlindungi dari semua ini. Kalau ini datang saudaraku, bagaikan tidak ada yang terluput. Bahkan orang-orang pilihan pun hampir-hampir tidak terselamatkan kata firman Tuhan. Jadi kalau nggak kuat iman kita saudaraku, banyak nanti akan murtad. Pengikut Yesus kan tidak katanya mati sampai kepada siksaan. Ini akan terjadi saudara. Terus apa katanya? suara mereka gemuruh seperti laut, Iya, mereka mengendarai kuda, iya terus, berlengkap seperti orang maju berperang. iya terus kan. Menyerang engkau, hai putri Sion. Diseranglah dan ayu. Terus Demi aku yang hidup, Ya. demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. ya, Melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. ini saudaraku perlu kita renungkan. Ya, ya garis besar ini saudara. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, ini orang saleh kan semuanya. Berarti nggak perlu deki masuk surga. Nggak bisa gara-gara orang lain kita masuk surga. Au pungku pendetanya
opungku pendeta, mamaku juga sintua. Nggak bisa. Ini saudara, pembelanya, biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena mereka kebenaran siapa? Mereka sendiri. Jadi jangan merasa puas terus, udah biasanya kami beribadah, udah opungku pendetanya, angginya puku pendeta itu, apalagi pemilihan tentang kanan itu pendeta nggak bisa. Saudara, ini sudah orang-orang yang saudaraku topnya di Alkitab. Ini pun berdiri di tengah-tengah kita menjadi pembela kita. Tidak bisa, kata Tuhan. Berarti tidak bisa anggar Ricky ke surga. Kalau mungkin kita mau ambil jabatan saudaraku ke Ricky, mau ke Kalimantan dia, nggak bisa anggar jabatan saudaraku. Kalau ke situ bisa, tapi kalau ke surga nggak bisa. Untuk ke surga itu saudaraku, iman masing-masing. Nggak bisa bonceng-boncengan. Maka persiapkan hati kita supaya kita saudaraku jangan saudaraku sempat iman kita itu goyah. Jangan nanti iman kita saudaraku tidak terluput dari semuanya ini. Amin. Yeremia 12 dulu ayat 2. Ayat 2-nya doang. Kita lihat ya. Yeremia 12 coba gantian. Ya, biar semua kita baca firman Tuhan. Yeremia 12 ayat 2. Ayat 2 coba baca gantian. Engkau membuat mereka tumbuh, Ya. dan mereka pun juga berakar. Iya terus. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Semua mereka bagaikan Tuhan, biarkan mereka saudaraku tumbuh, berakar juga, berbuah juga orang-orang di dunia ini. Sekalipun mereka enggak tahu akan Tuhan. Itu maksudnya. Terus apa katanya? Memang selalu engkau di mulut. Memang selalu mereka Tuhan itu di mulutnya. Terus Mereka tetapi jauh dari hati mereka. apa saudaraku? Jauh dari hati. Ngeri kan? Tapi Tuhan biarkan mereka tumbuh, punya rumah juga, punya ini semua lengkap. Tapi Tuhan koreksi, di dalam hatinya nggak ada Tuhan. Hanya di mulut saja. Memang selalu engkau ada di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Parah banget. Parah banget. Luar biasa ya. Mundur dulu, gantian. Ya, Yeremia 5 dulu. Gantian dulu baca. Biar kita tutup. Ya, Yeremia 5 coba ayat 1-nya. Lintasilah. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Terus. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Lihat baik-baik dan camkan. Dalam artinya perlu kita memperhatikan yang terjadi sekarang ini. Terus. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Periksa di tengah-tengah lapangnya semuanya periksa. Apa katanya? Apakah kamu dapat menemui seseorang? Ya. Apakah ada yang melakukan keadilan? Apakah ada yang melakukan keadilan di sekarang ini? 1 di antara 1000. Belum tentu saudaraku ada melakukan keadilan. Payah kita cari, dalam artinya susah kita cari orang yang adil itu. Orang yang baik itu susah kita cari. Tetapi harusnya ada itu di gereja-gereja. Harusnya ada itu di tempat-tempat ibadah. Orang baik itu harus ada di gereja-gereja. Karena saudaraku, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Makanya saudaraku, anak-anak Tuhan itu bukan turun mereka naik, bukan dari ekor dari kepala. Terus apa katanya? Dan yang mencari kebenaran, Ya. maka aku mau mengampuni orang itu. Kalau ada orang benar, sama seperti saudaraku zamannya Abraham, 2 syafaat dia. Kalau ada 50, 45, 40, rupanya sama sekali nggak ada. Ini saudaraku. Maka saudaraku, kalau mau terselamatkan kota Medan ini, Tuhan mau mencari, jika aku datang ke dunia ini, adakah aku dapat iman di bumi? Itulah saudaraku perkataan Tuhan sampai sekarang. Perkataan ini. Kalau datang aku ke dunia ini, adakah aku dapat iman di bumi? Berarti Tuhan mencari orang-orang benar supaya ini musnah semua corona ini. Terus apa katanya? Kedua.
Sekalipun mereka berkata, terus Demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, itu hanya di mulut saja. Terus namun mereka bersumpah palsu. yang parahnya mereka bersumpah palsu, masih mau berbohong. Masa anak Tuhan berbohong? Masa anak Tuhan saudaraku bersaksi dusta? Makanya Tuhan marah. Ini. Sekali mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Terus ayat 3-nya. Ya Tuhan, Ya. tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Iya, terus Engkau memukul mereka, terus kan. tetapi mereka tidak kesakitan. Yang parahnya dipukul Tuhan pun seperti ini nggak merasa apa, nggak kesakitan. 3 puluh malam di Semarinda ada urusanku. Ku tengok di kiri Tuhan itu, penuh kiri Tuhan itu pakai musik lagi, disko orang itu, penuh. Merasa saudaraku mereka itu tidak merasa terpukul ketika datang seperti ini. Pakai musik itu besar-besar. Berarti mereka tidak merasa ini saudaraku enggak seperti hukuman. Seharusnya mereka harus saudaraku berdoa supaya ini saudaraku sama seperti kita ini saudaraku ibadah. Bukan dikit itu suruh mereka kumpul lalu mereka sudah disko. Terus suruh lebih jelas ya. Engkau meremukkan mereka, terus tetapi mereka tidak mau menerima hajar. Parah. Dari diremukan pun dikandaskan tidak mau menerima hajar. Mereka tidak perlu Tuhan. Jadi berarti neraka jadi bagiannya kandalaka kan. Terus ya. Mereka mengeraskan kepala, parah lagi sampai mengeraskan kepalanya terus lebih daripada batu, ya. dan mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat, dikeraskan kepala. Nggak peduli. Terus berkita habis. Lalu aku berpikir, Ya. itu hanya orang-orang kecil. Lalu kata Yeremia, aku berpikir itu saudaraku hanya orang-orang kecil. Terus Mereka adalah orang-orang bodoh. mungkin mereka itu hanya orang-orang bodoh. Terus kan? Sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan. Iya, terus kan? Hukum Allah mereka. Terus Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar. iya, akhirnya mereka saudaraku pergi kepada orang-orang besar. Mungkin karena itu anak remaja-remaja yang tidak mau ikut Tuhan seperti sekarang ini SMA, SMP, anak kuliah tidak mau dia saudaraku ikut Tuhan karena saudaraku anak apa ada dari mamanya uang, dari bapaknya uang, nggak berdua pagi pun nggak mau. Udah berdoa kau belum? Bangun tidur langsung handphone, handphone terus, bangun tidur handphone. Bukan langsung berdoa, bersyukur. Kalau sempat nafas kita ini diambil, nggak sempat kita melihat matahari kemana. Makanya doa di pagi hari itu doa. Saudara, maka dikatakan mungkin itu hanya bagi orang-orang kecil saja atau hanya anak kuliah, anak SMP, SMA. Terus apa katanya? Dan berbicara kepada mereka. Ya. Sebab mereka lah yang mengetahui jalan Tuhan. Terus kan? Hukum Allah mereka. Terus, tetapi Mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. di dalam orang besar pun mereka tidak mau mengikuti Tuhan. Itu berarti saudara kasih beban untuk mengikuti Tuhan. Dilepaskannya itu, dipatahkannya itu. Tidak mau dia mengikuti Tuhan. Terus anaknya apa katanya? Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati Akhirnya mereka. ini yang datang, singa dari hutan datang, memukul mati mereka terus dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka. terus Akan tutur akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. terus Setiap orang yang Sampai keluar 7. akan diterkam sebab pelanggaran mereka amat banyak. Iya. Dan kesesatannya besar sekali. terus kan? Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Akhirnya ini saudaraku menjadi satu tanda tanya. Bagaimana saudaraku kalau begitu dapatkah aku mengampuni mereka? Kalau begitu tingkah laku kehidupan manusia. Seakan-akan saudaraku kita berbelas kasihan, tapi kalau nggak mau berubah bagaimana? Kata Tuhan. Terus apa katanya? Anak-anakmu telah meninggalkan aku. Anak-anak meninggalkan Tuhan. Terus Dan bersumpah demi yang bukan Allah. bersumpah saudaraku bukan demi Tuhan, demi yang lain. Bukan Tuhan yang disembah, yang lain. Handphonenya, hartanya, semua. Kalau kita mengagumi seseorang, itu bagaikan mempertuhankan. Hanya Tuhan yang layak disembah. Kalau kita mengagumi saudaraku itu sama saudaraku sama dengan mempertuhankan. Itu maksudnya. Terus apa katanya?
sebab aku mengenyangkan mereka. Iya. Mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundaran. Iya, sampai di situ. Udah dikenyangkan Tuhan pun dia, udah diberkati Tuhan pun dia, udah kasih Tuhan berdamai sejahtera. Bukan Tuhan yang bisa.